Pemirsa, Presiden memiliki program membuka sekolah rakyat, namun diperkirakan akan tumpang tindih dengan kejar paket. Apa yang membedakan keduanya? Apakah ada inovasi baru pendidikan dari program tersebut? Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pakar kebijakan publik. Dan maksud kami, kita akan masih berusaha menghubungi pakar kebijakan publik, pemirsa. Kami akan ke Pak Wamensos terlebih dahulu, Pak Agus. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana maksud dari sekolah rakyat ini seperti apa, Pak? Jadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, Kemensos diberi mandat oleh Presiden untuk membangun sekolah rakyat. Jadi bukan Kemendiknas, tetapi Kemensos. Artinya ada sesuatu yang khusus dalam perusahaan pembangunan sekolah rakyat ini. Yang pertama, tentunya Bapak Presiden menginginkan anak-anak Indonesia ini menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat. Yang kedua, Pak Presiden berharap dengan adanya sekolah rakyat yang nantinya itu berasal dari saudara-saudara kita yang miskin maupun miskin ekstrim itu diharapkan kemudian bisa memutus rantai kemiskinan. Dan yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun kejar paket segala macam itu, sekolah ini dibangun dalam konsep boarding, gitu loh. Dalam konsep boarding, misalnya seperti sekolah SMA Taruna Nusantara atau sekolahnya yang dibangun oleh Pak Khairul Tanjung yang ada di Soekarno segala macam itu. Jadi pertama, Pak Presiden ingin secepatnya rantai kemiskinan ini bisa diputus. Yang kedua, Kemensos dengan sekolah rakyat ini diharapkan bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul, yang kemudian bisa memimpin masyarakatnya, memimpin negaranya, gitu loh, menjadi negara yang hebat. Jadi latar belakangnya saya pikir seperti itu. Kenapa kemudian Kemensos yang ditugaskan, karena memang ini untuk masyarakat miskin maupun miskin ekstrim. Baik, Pak Agus, ini klasifikasinya atau persyaratan dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim itu seperti apa, Pak? Jadi begini, saat ini yang perlu kita ketahui bersama, dalam sejarah perkembangan kenegaraan Indonesia, saat ini dan baru kali ini Indonesia memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional, gitu loh. Jadi kalau kemarin-kemarin itu banyak kementerian atau lembaga memiliki data sosial ekonomi sendiri, sekarang dengan Impres nomor 4 tahun 2025 itu Indonesia sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang disusun oleh BPS, yang kemudian merekonsiliasi data-data dari berbagai macam lembaga atau kementerian. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi ini kemudian kita bisa mengetahui tidak hanya jumlah penduduk Indonesia sekarang ini berapa, tetapi juga profil kemiskinan dan alamat orang-orang miskin maupun orang-orang miskin ekstrim, gitu loh. Jadi untuk yang miskin ekstrim ini kategorinya adalah masyarakat, gitu loh, yang pengeluarannya per kapita per bulannya itu 400.000, sedangkan yang miskin itu yang pengeluarannya per kapitanya 600.000. Jadi kategorinya seperti itu, walaupun sebetulnya nanti untuk mengkategorikan orang-orang miskin maupun miskin ekstrim ini BPS akan menggunakan desil 1 sampai desil 10. Nah, nanti yang menjadi kategori miskin ekstrim itu masuk ke desil berapa, nanti BPS yang akan menentukan. Dan sekarang ini dalam proses
sosialisasi data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah selesai dan sebentar lagi akan kita gunakan oleh semua lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah kemiskinan. Baik, Pak Agus, ini munculnya adanya sekolah rakyat. Apakah dari sekolah yang konvensional saat ini tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan dari anak-anak saat ini, Pak? Jadi sekolah yang sekarang ini ada kan sekolah yang bersifat umum, Mas, ya. Bersifat umum, siapa saja bisa masuk di situ, gitu loh. Tetapi sekolah rakyat itu betul-betul ada satu demarkasi bahwa sekolah ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai ke SMA. Jadi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional itu, penduduk miskin di Indonesia itu hampir 74% itu tingkat pendidikannya SD ke bawah, gitu loh. Okay. Nah, Pak Presiden tidak ingin kemudian persoalan kemiskinan yang dilatar belakangi oleh pendidikan ini terus-menerus terjadi. Maka kemudian Bapak Presiden memberikan satu terobosan langkah ya di dalam kemudian memotong rantai kemiskinan dari aspek pendidikan. Jadi anak-anaknya orang miskin, anak-anaknya orang miskin ekstrim ini tidak boleh tidak sekolah. Semua anak Indonesia harus sekolah dan negara yang bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak ini setinggi-tingginya sampai kemudian mereka menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mampu memimpin masyarakatnya, memimpin bangsanya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju karena tingkat pendidikannya juga sudah maju. Saya pikir itu yang menjadi satu filosofi, satu latar belakang dan yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, selanjutnya Pak Agus, ini anggarannya diambil dari mana Pak? Di tengah isu efisiensi saat ini yang semakin gencar. Tentunya karena ini sudah perintah dari Bapak Presiden dan sekolah rakyat ini tahun ini sudah harus dimulai ya. Nanti Pak Presiden yang memahamilah persoalan anggaran segala macam, yang jelas tugas kami di Kemensos bagaimana kemudian bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden itu. Karena perintahnya bahwa tahun ini kita harus memulai pembangunan sekolah rakyat itu 100 sekolah gitu loh di seluruh Indonesia. Jadi masalah anggaran segala macam itu nanti Bapak Presiden serta Menteri Keuangan yang akan mengalokasikan latar belakangnya anggaran ini dari mana ya. Kita serahkan ke Bapak Presiden, tugas kami hanyalah melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden tersebut. Baik, ada 100 sekolah yang segera akan dibangun. Ini mappingnya di daerah mana saja Pak? Mungkin ada secara khusus daerah tertinggal atau seperti apa, begitu spesifikasinya? Dari data tunggal sosial ekonomi nasional, kemudian kita bisa mengetahui peta di mana masyarakat kita yang masih miskin, di mana masyarakat kita yang masih miskin ekstrim itu berada. Ya, dari data yang ada, jumlah orang miskin terbanyak untuk saat ini berada di Provinsi Jawa Timur. Bukan provinsinya ya, tapi populasi orang miskin terbanyak itu pertama ada di Jawa Timur, yang kedua ada di Jawa Barat, yang ketiga ada di Jawa Tengah. Nah tentunya karena kemudian alamat kemiskinan serta profil kemiskinannya ada di 3 provinsi itu akan menjadi prioritas bagi pemerintah, bagi Kemensos untuk membangun sekolah-sekolah rakyat tersebut. Baik. Ini sudah adakah kepastian Pak kapan akan dibangun? Karena memang masih diperkirakan di tahun 2025. Kira-kira bulan apa dan tanggal berapa sudah ada kepastian Pak Agus? Saat ini Kemensos beserta kementerian serta lembaga-lembaga yang lain sedang menyiapkan panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini kita namakan tim formatur. Tim formatur itu isinya dari berbagai macam kementerian ya. Ada Kemenko bidang pemberdayaan masyarakat, ada Kemenko
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, serta Menpan RB. Nah, dari berbagai macam unsur kolaborasi dari kementerian dan lembaga ini, kemudian kita membentuk tim formatur. Tim formatur nanti akan membuat atau membentuk satgas. Satgas itu berisi satgas nanti yang akan mempersiapkan sarana dan prasarana, satgas yang nanti akan mempersiapkan kurikulum, satgas yang nanti akan mempersiapkan guru-gurunya, satgas yang nanti akan mempersiapkan anggarannya, satgas yang nanti akan mempersiapkan monitoringnya. Prinsipnya saat ini kita sudah memulai ya, dan tim yang nanti akan melaksanakan ini sudah terbentuk, dan tadi siang kita sudah melaksanakan rapat di Kemensos dan kita meminta Bapak Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan kemudian menjadi ketua dari tim formatur yang akan melaksanakan perintah Presiden dalam membangun sekolah-sekolah rakyat tersebut. Baik Pak Agus, berarti nanti akan ada tim-tim yang memang bertugas untuk lebih spesifik kurikulum, anggaran dan lain sebagainya ya Pak ya. Baik Pak Agus, kita sebelum membahas lebih dalam terkait dengan hal ini, kita akan simak terlebih dahulu di mana pemirsa pemerintah menyelenggarakan pendidikan bagi warga yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal lewat program Kejar Paket. Ada 3 program Kejar Paket, yakni Paket A, di mana tingkat pendidikan setara dengan SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Paket B setara dengan SMP dan Madrasah Sanawiyah. Paket C setara dengan SMA dan Madrasah Aliyah. Kemudian program Kejar Paket atau pembelajaran kesetaraan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pasal 26 ayat 3 menegaskan pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara yang mencakup program Paket A, Paket B, dan juga Paket C. Baik, kita akan melanjutkan dialog pemirsa bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pak Agus, saya ingin meminta ketegasan dan juga mungkin penjelasan dari Anda. Kira-kira apa sih perbedaan dari sekolah rakyat ini dengan adanya sekolah kejar paket seperti paket A, paket B, dan juga paket C, Pak, sebenarnya? Kalau sekolah kejar paket itu kan sekolah non formal ya. Sekolah ini kan kemudian menampung bagi anak-anak yang putus sekolah. Perbedaannya dengan sekolah rakyat ini adalah sekolah reguler plus ya, dalam bentuk boarding ya, dimulai dari anak SD sampai ke SMA. Jadi dari SD, nanti kemudian SMP, kemudian ke SMA, dan perintah Bapak Presiden itu minimal harus bisa menampung 1.000 siswa. Ya, 1.000 siswa, dan lokasi ataupun tempat sekolah yang nanti akan kita dirikan itu minimal areanya itu adalah 5-10 hektar. Jadi kita harus membayangkan bahwa memang di sekolah itu nantinya itu di samping kemudian kita akan mengkonsentrasikan anak-anak itu di dalam satu sekolah boarding, itu di samping kemudian mereka ini mendapatkan pendidikan atau materi-materi pelajaran formal, mereka juga akan mendapatkan materi-materi pelajaran ekstrakurikuler. Jadi nanti anak-anak ini berada di sekolah sekaligus kemudian diasramakan, di situ ada gurunya, ada pamongnya, kemudian di situ kita akan melakukan di samping pendidikan-pendidikan dengan materi formal, kita juga akan melatih anak-anak ini dengan
ekstrakurikuler, entah itu ekstrakurikuler pembentukan karakter, pembentukan morality, menjadi atlet olahraga, menjadi seorang yang memahami masalah-masalah agama, masalah-masalah patriotisme. Jadi nanti disitulah kemudian anak-anak ini akan kita didik, akan kita gembleng di dalam sekolah yang berasrama. Berbeda dengan sekolah paket A, paket B maupun paket C, walaupun latar belakang orang-orang yang melakukan pendidikan tersebut itu mungkin sama, yaitu orang-orang miskin maupun miskin ekstrim. Tetapi kalau kemudian kerja paket itu cenderung tidak formal, yang kita lakukan dengan sekolah rakyat ini adalah sekolah formal, boarding ya, diasramakan dan berlatar belakang anak-anak yang memang keluarganya tidak mampu, gitu loh. Supaya kemudian ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah kemudian melakukan program atau ikut program kejar paket, tetapi semua sudah terwadahi lewat pendidikan formal melalui sekolah-sekolah rakyat ini. Harapannya seluruh anak orang miskin, anak miskin ekstrim ini negara bisa menampung dan negara bisa mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang unggul, menjadi generasi-generasi yang hebat. Baik, dari SD sampai SMA berarti akan diakomodir dari pemerintah untuk biaya dan segala akomodasinya dari para siswa tersebut, Pak? Karena asrama tadi Bapak sampaikan. Semua akan dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak ada sepersen pun nanti dalam proses belajar mengajar di sekolah itu sekolah akan memungut uang dari keluarga tersebut. Namanya sekolah rakyat untuk rakyat miskin, tentunya kan kita tidak akan membebani keluarga-keluarga tersebut. Justru dengan adanya sekolah rakyat ini kita ingin meringankan beban ekonomi mereka, dan kita akan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat itu. Kita sudah melakukan peninjauan studi banding ya sebelum ini ke beberapa sekolah yang bentuknya sekolah boarding gitu loh. Misalkan di tempatnya Pak Khairul Tanjung yang ada di Sukoharjo gitu loh. Kita sudah sangat mengerti memang kemudian anak-anaknya orang miskin yang kemudian ditampung di sekolah tersebut menjadi anak-anak yang pintar, dengan morality yang tinggi, dengan tingkat patriotisme yang sangat hebat. Dan kita berharap, dan tentunya juga itu harapan Bapak Presiden, bahwa sekolah rakyat ini kira-kira nanti akan menghasilkan siswa-siswa seperti itu, gitu loh. Baik itu seperti yang ada di Sukoharjo maupun yang ada di SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang, gitu loh. Akan menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang pintar, anak-anak yang integritas patriotismenya hebat, gitu loh. Sehingga anak-anak ini memang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, agen perubahan, gitu loh. Dari keluarga orang miskin menjadi agen-agen perubahan, dan bahkan kemudian mereka juga bisa menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin yang lain dengan kemudian mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang kemudian bisa sekolah di perguruan tinggi baik S1 maupun S2. Jadi memang ini adalah satu untuk memotong rantai kemiskinan, yang kedua mempersiapkan generasi yang unggul di dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Baik. Pak Agus, saya ingin meminta penekanan terakhir kepada Anda dan juga sebagai pertanyaan terakhir, apakah memang sekolah rakyat ini diadakan untuk juga salah satu tujuannya menutup adanya gap diskriminasi yang terjadi bagi mereka yang memang dikategorikan miskin di sekolah konvensional yang mungkin mendapatkan bully dari teman-temannya atau secara sosial tidak nyaman. Apakah memang ini salah satu tujuannya, Pak? Saya pikir itu hanya salah satu aspek yang kecil saja, gitu loh. Tetapi yang jelas bahwa sekolah ini memang dipersiapkan bagi keluarga yang tidak mampu, ya, baik itu miskin maupun miskin ekstrim, karena berdasarkan data yang ada sekarang ini, kebanyakan keluarga miskin maupun keluarga miskin ekstrim ini hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tingkatan SD. Mereka sudah sangat kesulitan untuk memasukkan anaknya ke SMP, apalagi SMA.
Padahal ya dari data yang ada sekarang ini, kemiskinan itu salah satu penyebabnya adalah pendidikan. Dan hampir 74% penduduk Indonesia yang miskin maupun miskin ekstrim itu pendidikannya adalah SD ke bawah. Maka dengan kemudian kita menyiapkan sekolah rakyat ini dari SD, SMP, SMA, dan nanti kita mempersiapkan setelah SMA masuk ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu betul-betul bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia, yang selama ini sulit sekali untuk kita selesaikan. Dan Pak Prabowo selalu berpidato bagaimana kita bisa secepatnya mengentaskan orang miskin maupun miskin ekstrim ini yang ada di Indonesia. Targetnya Pak Presiden di tahun 2025 maksimal di tahun 2026 penduduk miskin ekstrim di Indonesia harus selesai. Penduduk miskin yang ada di Indonesia menurut data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sekarang ini ada sekitar 3.170.000 atau 1,13% dari jumlah penduduk. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus selesai, maksimal tahun depan. Dan angka kemiskinan di tahun 2025 ini harus menjadi turun menjadi sampai ke 7%. Jadi sekolah rakyat ini memang sebagai salah satu model graduasi kemiskinan ya melalui sektor pendidikan. Dan kami berharap masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa mendukung, karena ini hal yang sangat bagus, momentum yang sangat baik, dan perintah dari Bapak Presiden yang sangat hebat, yang kemudian harus diterjemahkan oleh masyarakat, oleh kementerian, oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, di dalam mendukung program sekolah rakyat ini. Baik, tentunya kita akan mengawal bersama Pak cita-cita yang mulia dari Pak Presiden untuk bisa memutus rantai kemiskinan terutama bagi mereka anak-anak miskin. Ya. Jadi selain kemudian kita mempersiapkan tim pelaksana dalam bentuk formatur dan satgas-satgas itu, kita sekarang ini sedang berkoordinasi dengan gubernur-gubernur yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Dalam waktu dekat ini kita akan datang ke provinsi-provinsi tersebut, kita akan berbicara dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wali Kota tentang rencana pembangunan sekolah rakyat ini, dan yang menjadi prioritas adalah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Pulau Jawa lainnya, serta beberapa daerah yang ada di luar Jawa. Saya pikir ini sudah mulai ya, dan kita sudah ada timnya, dan pemerintah daerah juga saya pikir sudah siap untuk mendukung program sekolah rakyat ini. Terima kasih. Baik. Seluruh pihak juga diajak bekerja sama untuk mensukseskan dari program sekolah rakyat ini. Terima kasih, kita akan doakan yang terbaik tentunya Pak untuk memutus rantai kemiskinan bagi anak-anak kita. Terima kasih Pak Wamen Tri Sosial Agus Jabo Priyono telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam. Sehat selalu Pak. Amin.